Cerita menarik terjadi saat Presiden FIFA Gianni Infantino membuka kantor baru FIFA di kota Paris, Prancis. Dan dalam acara launching itu, Erick Thohir selaku satu dari 4 tamu kehormatan yang khusus diundang, dipuji Gianni atas gebrakan hebat Timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Menariknya, di balik apresiasi tersebut, ampuhnya sentuhan Shin Tae-yong sebagai eksekutor fasilitas Erick Thohir tentu juga berperan besar atas lahirnya berbagai pencapaian yang diraih akhir-akhir ini. Dan kombinasi inilah yang kemudian menjadi sorotan media Korea, terlebih dengan materi pemain saat ini. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berpotensi menyamai level Korea Selatan, negara sekaligus tim nasional yang sempat digembleng Coach Shin. Selain penganugerahan visa emas perdana Indonesia, Shin Tae-yong juga kembali disorot negara asalnya berkat hubungan baik yang ia jalin bersama Ketua PSSI Erick Thohir. Perlu diketahui, usai Korea Selatan takluk atas Indonesia di Piala Asia U23, turut membuat nama Erick Thohir semakin diperhitungkan di persepakbolaan negeri ginseng, berkat power serta pengaruhnya dalam olahraga ini. Seperti yang digambarkan 7M Sport dalam narasi mereka, media asal Korea itu bahkan menyebut jika Menteri BUMN yang merangkap menjadi Ketua PSSI itu sebagai Raja Sepak Bola lantaran pernah memimpin klub sebesar Inter Milan. Berkat perjalanan panjangnya di sepak bola Eropa, khususnya Italia, membuat mantan Presiden Inter Milan ini berteman baik dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA yang juga berasal dari Italia. Banyak momen menunjukkan kedekatan dua tokoh ternama sepak bola ini, seperti saat Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, hingga secara eksklusif, Gianni menyempatkan waktunya menonton laga Timnas Indonesia menghadapi Guinea U23 dalam perebutan tiket playoff Olimpiade. Dan ngomong-ngomong soal Olimpiade, Erick yang kini tengah sibuk di Paris sebagai bagian dari IOC, Komite Olimpiade Internasional, kembali diundang Gianni Infantino dalam peresmian kantor baru FIFA di kota Paris. Welcome to Paris, our new FIFA Paris office. We thought it is a good occasion during these Olympic Games to welcome all the presidents. So for all of you who are here, who are around. Lantas berawal dari sinilah prestasi Shin Tae-yong bersama Indonesia kembali disorot Korea Selatan. Seperti yang diwartakan 7M Sport, bahwa di balik rentetan sejarah yang kini terukir dalam persepakbolaan tanah air, sentuhan Shin Tae-yong memegang peranan besar atas revolusi sepak bola Indonesia. Dalam headline media asal negeri ginseng itu, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional secara terbuka memuji pencapaian pelatih Shin Tae-yong sebagai tajuk utamanya. Dan dalam narasinya, Coach Shin yang datang saat peringkat timnas masih berada di urutan 173 dunia, sanggup membenahi kekurangan pada anak asuhnya, hingga membuat pasukan Garuda terbang menembus 40 peringkat di atasnya. Seperti yang disebut sebelumnya, revolusi drastis ini juga ditopang kebijakan Erick Thohir yang menjabat sebagai Ketua PSSI sejak Februari 2023. Dan sejak saat itu, perbedaan makin terasa bagi maniak sepak bola tanah air, mulai dari perombakan liga domestik yang akan dibenahi secara bertahap, hingga mengupgrade proses pemilihan pemain keturunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan Shin Tae-yong. Menariknya, hal ini terbukti sukses meningkatkan dominasi tim Merah Putih, di mana saat memastikan diri melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia tak lagi lolos dengan cara-cara yang terkesan dramatis. Bahkan untuk ajang Piala Asia edisi berikutnya, anak asuh Coach Shin tak perlu lagi repot ikut kualifikasi. Sebab mereka yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, otomatis mendapat satu tempat di Piala Asia 2027.
Lantas, jika ditilik bagaimana komposisi pasukan Garuda, mental serta fisik anak asuh Shin Tae-yong memang sudah layak bersaing di tingkat Asia. Hal ini diungkap sendiri oleh Coach Shin yang bangga akan komposisi anak asuhnya. Lewat kanal YouTube Lee Kyung-kyu, mantan pelatih Korea Selatan itu bahkan antusias menyebut jika postur pasukan Garuda lebih unggul dibanding tim ginseng Taeguk Warriors. Dalam ungkapannya, Coach Shin mengatakan, "Satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa timnas Indonesia, kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik antara Korea dan Indonesia. Tinggi rata-rata pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi," ujar Coach Shin yang secara tak langsung dibenarkan pelatih Australia, Graham Arnold. Saat itu, di Piala Asia 2023, tim Kanguru yang harus berhadapan dengan pasukan Garuda di babak 16 besar dibuat pangling dengan transformasi tim merah putih. Selain karena DNA Eropa pemain keturunan, latihan keras yang digenjot Coach Shin sejak dipercaya menjadi juru taktik Indonesia juga menjadi faktor penting mengapa anak asuhnya lebih siap saat melangkah ke level lebih tinggi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.